رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin berbagi informasi yang pernah saya dapatkan dari pengalaman orang maupun saya lihat di beberapa media sosial. Mudah-mudahan ini menjadi tips bagi kita untuk menjaga ataupun pola hidup kita yang sehat dalam suasana yang pandemi seperti sekarang ini. Ada pernah saya mendapatkan pencerahan ketika saya pada bulan Januari pergi ke Yogyakarta bersama Bapak Surasa dan bersama Bapak Toto Raharjo ke Yogyakarta pada sekitar bulan Januari. Sampai di sana saya bertemu dengan seorang sahabat namanya Bapak Saryanto. Dia memberikan tips pencegahan dan pengobatan virus, termasuk dalamnya adalah virus corona, dengan menggunakan minyak merah putih. Minyaknya seperti ini. Minyak merah putih ini komposisi terbuatnya dari minyak zaitun, habatus sauda, kunyit, dan mentol. Kalau tidak keliru, ini diproduksi di Solo, Jawa Tengah. Cara pemakaiannya, kita oleskan ke hidung atau ke bagian-bagian tertentu, bisa ke tangan, yang kemungkinan terjadi penularan. Bahkan saya pernah melihat atau sering melihat ada beberapa orang yang dia perokok kemudian mengoleskan rokoknya dengan minyak tersebut. Ini sekali lagi, dalam kapasitas ini saya tidak memiliki kepentingan dengan sponsor, dengan siapapun. Bagi yang merokok silakan, yang tidak merokok silakan, dan tidak ada kaitan dengan pabrik rokok dan sebagainya. Saya hanya berbagi pengalaman dan informasi tentang pencegahan dan pengobatan virus corona. Dan yang berikutnya, saya pernah mendapatkan edukasi dari seorang teman juga, bagaimana kita pencegahan hidup sehat, kuratif, pencegahan dengan terapi minyak kayu putih. Minyak kayu putih ada yang berjenis fresh care dalam bentuk seperti pena seperti ini. Ini lebih mudah untuk kita masukkan ke dalam hidung. Sekali lagi saya menegaskan, tidak ada kaitannya dengan pesan sponsor dari pabrik, perusahaan manapun, dari lembaga manapun, atau dari siapapun. Cara terapinya kita masukkan ke dalam lubang hidung, sampai ke dalam. Kalau biasa-biasa mungkin dioleskan di bagian depan hidung untuk aromaterapi. Dan bisa dioleskan ke leher, ke punggung, dan bisa untuk kerokan. Ini tentang minyak fresh care atau minyak kayu putih. Kemudian saya pernah mendapatkan pencerahan ataupun pengalaman ketika saya ke Kudus di awal Juni, ataupun pengalaman langsung saya alami pada tanggal 1 Juli. Kebetulan saya ditelepon oleh pihak rumah sakit dan bertanda tangan tentang tanggung jawab pasien, karena ada saudara yang dirawat di salah satu rumah sakit akan dipindahkan ke rumah sakit yang berikutnya karena dia ternyata terpapar virus corona. Ketika saya ke sana, sebagai manusia biasa, jujur, saya dak-dikduk, perasaan bercampur aduk dan sebagainya. Pasti pikirannya yang enggak dan sebagainya. Saya telepon seorang teman, dia saya anggap sebagai kakak, saya anggap sebagai bapak. Dia memberikan suatu minyak, namanya minyak Raden Nusantara. Minyak ini seperti ini, diproduksi di Medan, Sumatera Utara. Sekali lagi, tidak ada pesan sponsor dari pabrik apapun, dari produk manapun. Ini hanya berbagi informasi. Saya pun tidak tahu cara membelinya, karena kebetulan saja dikasih. Cara pemakaiannya, kita semprotkan ke hidung, sampai masuk ke dalam hidung. Kalau kita semprotkan ke mulut, sampai masuk. Tertelan nggak masalah, karena minyak Nusantara ini terbuat dari VCO, minyak murni, minyak kelapa murni yang bisa dipakai untuk pengobatan herbal. Kemudian saya juga pernah mendapatkan pencerahan tentang terapi pencegahan corona dengan minum air kelapa muda, apalagi kelapa jenis degan mulung dicampur dengan garam dan dikasih madu.
dan saya tidak mempraktekkan karena saya yakin itu minuman yang enak diminum, jadi tidak sakit pun enak untuk minum itu. Dan juga saya pernah mendapat pencerahan di media sosial, ada terapi kesehatan dengan daging batang pepaya bagian dalamnya kita kerok, kemudian kita rebus dan akhirnya kita minum. Kalau yang suka pahit-pahit silahkan bisa terapi dengan itu. Di media sosial saya pernah menemukan ada seorang dokter, saya tidak tahu apakah ini hoax atau tidak, tapi menurut saya ini jenisnya murah, mudah didapat, dan insya Allah aman dan halal, sehingga saya ikut merekomendasikan dan saya ikut mempraktekkan terapi cuci hidung dan mulut menggunakan media air garam. Sebenarnya secara klinis di apotek tersedia larutan namanya NaCl kalau tidak keliru, dengan kadar garam 0,9. Dia dijual belikan satu ampul kalau tidak keliru 9.000. Akan tetapi untuk biaya hidup hemat seperti sekarang ini, kita bisa memproduksinya itu dengan sendiri. Bagaimana caranya? Kita siapkan air putih atau air mineral 1 liter. Air mineral 1 liter. Ini kurang dari 1 liter. 1 liternya adalah tanda merah. Kita tambahi 1 liter. Sampai kira-kira 1 liter tanda merah yang udah kita tandain. Kemudian ini torong hanya untuk memudahkan memasukkan garam. Dengan 1 liter ini kita masukkan garam krosok. Ini garam krosok, garam biasa yang untuk masak. Petani juga untuk ngasih makan minum binatang juga bisa, untuk masak juga bisa. Untuk membuat es juga bisa, banyak manfaatnya garam ini. Nah, 1 liter air ini kita campur dengan 1 sendok garam krosok. Garam krosok. Setelah air 1 liter itu kita masukin garam, dan kita kocok. Yakinkan sampai larut betul garam itu. Sampai larut. Nah, setelah yakin larut, untuk memudahkan terapinya, prakteknya, kita menggunakan media alat bantu, botol. Tidak harus seperti ini, pakai botol aqua yang kita lubangi pakai paku juga bisa. Tapi untuk praktisnya kita tinggal beli di toko plastik atau perabot. Harganya ini 5.000, murah sekali. Ada yang harganya mungkin 3.000, yang pendek dia kita sembarang. Ini untuk memudahkan media, kita masukkan dalam hidung maupun ke tenggorokan. Kemudian kita tuangkan secukupnya, sehingga 1 liter air garam ini bisa dipakai untuk 2-3 orang, bisa dipakai untuk berkali-kali, 1-2-3 kali. Kita masukkan. Nah, ini sudah di sini. Ini baskom ini hanya untuk menampung air biar tidak tumpah kemana-mana. Cara terapinya, ketika kita masukkan lubang yang atas atau kanan, maka dia harus sampai mengalir ke lubang yang kiri. Seperti ini kita praktekkan. Sampai mengalir. Demikian juga dengan yang kanan. Atau kita bisa untuk kumur sampai ke tenggorokan. Sampai 2 atau 3 kali. Kalau kita mengambil sunahnya 3 kali. Ini air garam, terapinya seperti itu. Terapi air garam, kemudian minyak merah putih, kemudian minyak Raden Nusantara, kemudian fresh care atau kayu putih ini kebetulan
saya pakai secara langsung, secara intensif. Apalagi ketika kemarin pada tanggal 1 saya ikut mengevakuasi saudara yang dia terpapar virus. Kemudian ketika di rumah sakit saya mengangkat langsung karena saudara kandung. Walaupun dalam hati saya yakin menimpa pada siapa saja, ketika dipertaruhkan atau dipertemukan dengan situasi seperti itu, pasti kita ragu, takut dan sebagainya. Maka jangan sampai kalau dipersiapkan betul, kita harus pakai APD dan sebagainya. Waktu itu kita spontanitas ke sana, tapi hanya berbekal beberapa terapi yang saya miliki. Nah, dari beberapa terapi-terapi ini, tentu terkadang tidak semuanya bisa kita praktekkan, tapi paling tidak ada 1-2 yang kita praktekkan. Sementara ini di rumah, saya menyuruh seluruh keluarga saya, setiap dia pergi dari luar rumah, ketika masuk rumah harus terapi dengan mencuci hidung pakai air garam dan berkumur pakai air garam. Di samping terapi ini sebagai kuratif atau pencegahan daripada virus corona ataupun virus jenisnya, kami menghimbau, mengajak kepada masyarakat semuanya, mari kita sukseskan pemerintah yang sedang menggalang pentingnya protokol kesehatan, baik itu mencuci tangan pakai sabun, baik itu memakai masker setiap saat, terutama bepergian di luar, dan kita menjaga jarak ketika ada kegiatan, kita menghindari kerumunan, jangan sampai kita berkerumun dalam jumlah yang besar, apalagi tidak pakai masker dan sebagainya. Dan kita menghindari mengurangi mobilitas bepergian yang tidak penting, sekiranya bisa ditunda kita tunda. Di samping protokol kesehatan itu, mari kita juga ikuti himbauan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia dalam kita menjalankan ibadah kita masing-masing sesuai dengan apa yang telah difatwakan. Kita sebagai umat, sebagai rakyat, kita mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan, apa yang difatwa, maka yang bertanggung jawab adalah mereka yang mengeluarkan aturan dan mengeluarkan fatwa. Kita serahkan, kita sandarkan sebagai rakyat, sebagai umat, mereka yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan fatwa-fatwa mereka, aturan-aturan mereka tentunya mengakomodir kepentingan kita dalam beragama. Di samping itu kami juga menghimbau mari kita semua sukseskan program vaksinasi yang sedang digalang oleh pemerintah. Dengan mempercepat vaksin, mudah-mudahan cepat memutus rantai penularan. Dan bagi yang sudah vaksin bukan berarti kita kebal. Kita yang sudah divaksin tetap menjaga kesehatan, kita olahraga, kita makan yang teratur, kita berjemur, kita makan yang bergizi, kemudian kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama perang melawan virus ini, karena bukan saja tugas pemerintah, bukan saja tugas ulama, tetapi ini adalah tugas kita bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan yang kita kedepankan, kita sama-sama ikhlas menjalankan kewajiban, menjalankan program pemerintah serta agama dengan landasan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Apalagi kita yakin bahwa salah satu pencegahan yang terbaik, imunitas dari dalam adalah ketenangan hidup kita. Salah satu ketenangan itu kita peroleh dengan cara kita bersandarkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Kalau mungkin ada orang bertanya, bagaimana Bapak, bagaimana Om, bagaimana Mas? Kita sudah hidup sehat, kita sudah pencegahan, tapi kita masih sakit. Kita terkena bahkan kita meninggal dunia. Ingat, virus ini tidak hanya menyerang orang yang jahat. Virus ini juga tidak hanya menyerang orang yang baik. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Yang mereka atas izin Allah terkena virus ini, maka terkenalah. Dan orang yang terkena virus ini pun bisa sembuh. Apakah dia orang yang jahat, apakah dia orang yang baik. Dan orang yang terkena virus ini pun bisa meninggal dunia. Apakah dia orang yang jahat, apakah dia orang yang baik. Karena memang Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ketika di dunia ini kita bersama-sama diberikan fasilitas yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang jahat di dunia hidupnya enak. Bahkan ada juga orang yang baik di dunia hidupnya sengsara. Tetapi tidak semuanya. Ada juga orang yang baik di dunia enak, di akhirat jelas enak. Memang sebaik-baik kita tentunya baik di dunia dan baik di akhirat. Tapi dengan sifat Rahman dan Rahim Allah, kita tidak boleh menjustis bahwa penyakit ini hanya menyerang orang yang jahat.
Kalau ini digembar-gemborkan, kasihan. Dan orang-orang yang baik yang dia ikut terkena virus ini, apakah kemudian dia menanggung menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang tidak baik? Maka sekali lagi, mohon maaf, mari kita kampanyekan bahwa ini adalah perlu kepedulian kebersamaan kita untuk memerangi virus ini secara bersama-sama. Apalagi di tengah-tengah kita mungkin virus masih berkeliaran, program vaksin masih digalakkan, mari kita ikuti, kita dukung program kita dengan vaksinasi. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.